Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to school. Selamat datang di semester 2 di mata pelajaran kimia kelas 11, masih bersama Bu Isti ya. Ibu ucapkan selamat bergabung kembali ya di kimia. Dan di semester 2 materi kimia kelas 11 ada 4 tema ya. Kita akan membahas tentang larutan asam basa, hidrolisis, larutan penyangga, dan titrasi asam basa. Yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang larutan asam basa. Mungkin Ananda masih ingat waktu SMP sudah pernah disinggung terkait asam basa ya. Larutan asam basa itu seperti apa? Kita bisa lihat di sini ada gambar jeruk. Biasa lihat ya, dan pernah makan juga. Jeruk mempunyai rasa yang masam. Nah, termasuk dalam apakah jeruk itu? Apakah larutan asam atau basa? Kita pelajari bersama. Secara umum, konsep asam basa itu ya mulai dari rasanya. Kalau asam itu rasanya masam, sifatnya korosif. Korosif itu membuat jadi karatan, berkarat ya. pH-nya kurang dari 7. Jadi pH itu nanti pH berkisar antara 0 sampai 14. Untuk asam kurang dari 7 ya. Dan contohnya di sini adalah air jeruk, air aki. Nah, terjawab ya, ternyata jeruk yang mempunyai rasa masam dia termasuk asam. Sedangkan air aki itu sejatinya juga termasuk larutan asam. Mungkin Anda pernah mendengar ada yang namanya asam sulfat. Nah, ini merupakan larutan air aki, atau isi dari air aki itu adalah asam sulfat, bukan air biasa gitu ya. Nah, jadi air aki pastinya tidak boleh dikonsumsi karena merupakan asam yang itu nanti bisa membahayakan tubuh. Nah, untuk basa mempunyai rasa pahit. Sifatnya licin kalau dipegang. Di sini ada contohnya itu sabun ya. Sabun kan licin dipegang gitu ya, dan rasanya pahit. Ya, kalau mau dicicipi boleh dikit aja. Jangan sampai banyak karena juga tidak baik untuk tubuh. Nah, untuk pH basa itu yang lebih dari 7 itu pH basa. Oke, ini secara umum ya, waktu SMP insya Allah sudah pernah dibahas. Dan sekarang kita akan membahas mengenai konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Jadi ada 3 tokoh ya. Lalu mengidentifikasi warna indikator dari berbagai larutan. Setelah itu kita bisa menjelaskan bahan alam yang digunakan sebagai indikator itu apa aja. Lalu mengidentifikasi larutan, entah itu asam ataupun basa, dengan beberapa indikator. Dan juga memprediksi pH dari larutan tersebut. Baik, kita lanjutkan dulu. Di sini ada asam dan basa menurut Arrhenius ya. Menurut Arrhenius perlu diingat, asam itu menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam larutan. Itu menurut Arrhenius ya. Sedangkan basa itu menghasilkan ion OH-. Nah, di sini bisa dilihat contohnya ada senyawa HCl, ada H2O. Yang merupakan asam itu kan yang menghasilkan H+. Di sini HCl ternyata berubah menjadi Cl-, berarti HCl itu melepaskan H+, menghasilkan H+. H+ ini ditangkap oleh H2O sehingga menjadi H3O+. Itu asamnya adalah HCl ya, karena dia menghasilkan H+. Atau bisa jadi menghasilkan H3O+, itu cirinya menurut Arrhenius. Sedangkan untuk basa itu menghasilkan OH-. Ya, di sini ada NH3, ada H2O dalam air. Ternyata setelah mereka bereaksi itu terlepaslah OH-. Maka dari itu
NH3 merupakan senyawa basa karena menghasilkan OH- dalam air. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, kalau asam itu donor proton. Proton itu bisa diibaratkan sebagai ion hidrogen atau H+ juga ya. Donor itu memberikan, menyumbang ya. Itu donor. Terus asam. Sedangkan basa sebagai aseptor, berarti menerima. Yang menerima ion H+, dia adalah basa. Bisa dilihat di sini, ada contoh tadi NH3 dan H2O. Siapa yang asam, siapa yang basa? Yang memberikan H+ itu asam. Ya. Yang menerima itu basa. Di sini NH3 dikatakan basa. Kenapa? Nantinya dia menerima H+, sehingga berubah menjadi NH4+. Di sini NH4+-nya disebut sebagai asam konjugasi sebagai pasangannya. Jadi nanti ada asam berpasangan dengan basa konjugasi. Kalau basa berarti berpasangan dengan asam konjugasi. Ya, ini pasangannya. Jadi nanti yang memberikan H+ itu kan H2O, berarti H2O-nya yang asam, OH- ini basa konjugasi. Tadi kan juga OH- juga salah satu ciri basa. Jadi nanti pasangannya NH3 dengan NH4+, H2O dengan OH-. Pasangan asam dan basa konjugasi maupun basa dan asam konjugasi. Lanjutkan dulu. Nah, untuk asam basa Lewis, menurut Lewis itu di kelas 10 ada ya, terkait dengan elektron ya. Lewis menyatakan bahwa asam itu sebagai aseptor penerima tadi ya, penerima elektron. Sedangkan basa itu yang memberikan elektron atau pendonor elektron. Di sini bisa kita lihat ada H+, ada H2O. Ya, yang menerima elektron itu disebut asam karena ini H+ tidak punya elektron, dia menerima elektron kan pastinya, maka H+ itu asam, H2O ini yang memberikan elektron kepada H+ sehingga dia basa ya. Nanti produknya jadi H3O+ itu. Nah, di sini juga ada NH3, ada H+ juga. H+ itu nggak punya elektron ya, maka dia yang bisa menerima elektron. Nerima dari siapa? Dari NH3 yang nantinya memberikan elektron ke H+. NH3 merupakan basa karena dia memberi pasangan elektron. H+ yang menerima merupakan asam. Nah, untuk menentukan pH suatu larutan bisa menggunakan yang namanya indikator. Salah satu indikator yaitu indikator universal. Indikator universal itu nanti bentuknya kertas ya. Dia memberikan warna-warna tertentu jika diteteskan atau dicelupkan ke dalam larutan, entah asam ataupun basa. Langsung saja di sini gambarnya ada ya. Ini kertasnya ya. Berupa panjang gitu, nanti dicelupkan. Setelah dicelupkan, warnanya akan berubah. Yang awalnya seperti ini ternyata agak ke oranye dan ini coklat-coklat gitu. Maka dicocokkan. Di sini ada angka 1 sampai 7. Dari sini disimpulkan bahwa pH-nya sama dengan 5. Kan warnanya sama dengan yang ada di trayek, namanya ini trayek ya. Trayek pH. Trayeknya 5. Maka pH-nya disebutkan 5. Kesimpulannya dengan dicelupkan. Ini ada gambarnya seperti ini ya. Jadi ada larutan di dalam gelas, kertasnya dicelupkan, nanti warnanya berubah lalu dicocokkan ke dalam trayeknya. Apakah nanti cocok dengan warna 7 ketika di sini ada hijaunya, atau ketika di ujungnya berubah jadi warna 0 maka pH-nya 0. Berubah jadi warna ungu maka pH-nya 0. Baik. Di sini ada beberapa benda-benda di sekitar kita yang diinformasikan pH-nya. Mulai dari baterai,
asam lambung kita pH-nya 1, lemon, vinegar, tomato, sampai dengan sabun itu pH-nya 12. Stomach tablet itu obat sakit mah. Obat sakit mah itu pH-nya 10 untuk menetralisir asam lambung kita yang pH-nya 1. Gitu. Ya, ini perlu diketahui untuk tambahan wawasan. Selanjutnya, ada indikator yang namanya kertas lakmus. Lakmus ada 2, ada merah, ada biru. Nah, sama-sama kertas, cara pakainya yaitu diteteskan larutan atau dicelupkan ke dalam larutan juga bisa. Ketentuannya begini, ini tidak memberikan angka, hanya menyatakan sifat ya. Jika larutan itu bersifat asam, ciri-cirinya nanti ketika lakmus merah, warnanya tetap merah. Ketika lakmusnya biru, warnanya berubah jadi merah. Nah, itu nanti kesimpulannya asam. Warnanya merah-merah, biru jadi merah. Kalau nanti larutannya basah, warna lakmus yang awalnya merah berubah jadi biru, yang lakmus biru tetap biru. Itu kesimpulannya larutan bersifat basah. Bagaimana kalau larutannya itu garam atau netral ya di sini? Ketika larutan itu netral, tidak asam, tidak basa, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Begitu ya, itu perubahannya. Jadi kita bisa simpulkan berdasarkan perubahan warna dari kertas lakmus setelah dicelupkan ke larutan atau ditetesi larutan. Selanjutnya, alat yang lebih modern yaitu pH meter. Bentuknya nanti angka digital ini ya. Jadi ketika larutan dicek dengan alat, ini ada semacam pen gitu, ada logamnya dicelupkan, angka sudah muncul. Di sini diketahui pH-nya adalah 9,39, yaitu lebih dari 7, pH lebih dari 7, maka sifatnya adalah basa. Nah, ini tidak perlu menyimpulkan, tidak perlu menghitung, tapi sudah tertera angkanya, alatnya lebih canggih ya. Oke. Nah, indikator asam basa dari bahan alam apa saja? Yaitu ada, misalkan mahkota bunga yang berwarna-warni, contoh bunga sepatu, bunga bugenvil, mawar, itu bisa digunakan ya, yang ada warnanya. Ada kunyit, ada buah bit, bisa juga ada kobis ungu. Kubis ungu itu juga bisa digunakan sebagai indikator alami menguji larutan asam ataupun basa. Trayek perubahan warna indikator asam basa ini ya. Jadi nanti trayeknya itu bisa dari 5,5 sampai 8. Selanjutnya, nah ini ada indikator berupa larutan. Ada timol biru, metil merah, metil kuning, metil jingga, sampai brom timol biru atau BTB. Ya, trayeknya berupa angka dari rentang 1,2 sampai 28 ketika perubahan warnanya merah. Ya, sampai kuning. Kalau nanti kuning berarti lebih dari 2,8. Kalau oranye berarti di tengah-tengahnya, mungkin 2. Kayak gitu ya, atau 1,8 kayak gitu. Nah, nanti ceritanya ada larutan, ada indikatornya berupa larutan ya. Larutan itu akan menunjukkan warna dan Ananda akan mengira-ngira pH-nya itu berapa. Langsung aja ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya di sini ada, nah, suatu larutan warnanya biru, ingat, biru jika ditetesi dengan indikator BTB atau brom timol biru yang trayeknya 6,0 sampai 7,6 ya. Jadi awalnya biru. Tidak berwarna jika ditetesi dengan fenolftalin, trayeknya 8,3 sampai 10. Cara mengira-ngira atau cara memprediksinya gini. Kita bikin garis bilangan ya, garis bilangan ya. Ketentuannya jika indikator brom timol biru itu hasilnya nanti warnanya biru. Nah, kan ada trayek 6, di sini ada angka 6 ya, 6,0 sampai 7,6 ya. BTB itu kalau kita lihat di sini ya, BTB itu dari kuning sampai biru.
ya. Kalau biru berarti kan lebih dari 7,6. Kalau kuning itu yang kurang dari 6,0. Nah, di sini karena warnanya biru berarti yang diarsir yang lebih dari 7,6. Ya, karena kurang dari itu warnanya bisa oranye atau hijau atau kuning. Karena di sini ketentuannya biru, maka lebih dari 7,6. Nah, untuk fenolftalin rentangnya 8,3 sampai 10, ada di sini 10-nya. Dia tidak berwarna. Tidak berwarna itu yang kurang dari 8,3. Sedangkan lebih dari 8,3 atau 10 itu nanti warnanya merah atau pink ya, pink. Di sini warnanya pink. Ya, warnanya pink. Nah, karena tidak berwarna, maka yang diarsir adalah kurang dari 8,3. Cara menyimpulkan yaitu pH tersebut adalah 7,6 sampai 8,3. Kenapa? Kita ambil yang diarsir keduanya. Atau kalau di matematika itu namanya irisan ya. Irisannya yaitu 7,6 sampai 8,7. Maka pH-nya disimpulkan lebih dari 7,6 tapi kurang dari 8,3. Itu cara memprediksi pH berdasarkan warna indikator. Ya, jadi nanti Ananda gunakan garis bilangan, diarsir, lalu cari yang arsirannya ini irisannya. Kalau ada 2 indikator berarti dua-duanya diarsir di situ. Kalau 3 indikator berarti 3-3-nya diarsir di sebelah situ, ya, gitu. Baik, thank you. Sampai di sini materinya, sedikit tetapi bisa dipahami ya Ananda. Untuk bisa lebih memahami lagi, Ananda cek tugas di GC selanjutnya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di slide berikutnya atau video berikutnya.